Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Flash Sale dan Gratis Ongkir Tokopedia terhadap pembelian impulsif secara online. Adapun nama kelompok kami yang pertama Aulia Ramani Rizky, yang kedua Rama Kusuma Dewi, yaitu saya, dan yang ketiga Nadia Fitria. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang pengaruh flash sale dan gratis ongkir Tokopedia terhadap pembelian impulsif secara online. E-commerce atau electronic commerce menurut OECD 2019, BPS 2019 adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Barang atau jasa yang dapat dipesan dengan metode tersebut, tetapi pembayarannya dan pengiriman utama barang atau jasa tidak harus dilakukan secara online. Transaksi e-commerce dapat terjadi antar usaha rumah tangga, individu, pemerintah, organisasi swasta atau publik lainnya. Dengan adanya perubahan ini, pembeli semakin mudah untuk mengakses barang yang ingin dibelinya secara dari rumah tanpa harus tanggung ke toko sehingga lebih menghemat waktu. Dengan banyaknya peminat ini, berkat strategi pemasaran yang dilakukan oleh Tokopedia, yaitu dua diantaranya flash sale dan tagline atau gratis ongkir. Dengan adanya program flash sale yang diselenggarakan Tokopedia, cenderung membuat konsumen berpikir bahwa penawaran tersebut tidak akan terjadi lagi dan hanya akan berlangsung pada saat itu juga. Serta ditambah dengan tagline atau gratis ongkir Tokopedia yang semakin meyakinkan konsumen untuk membeli produk dengan harga murah tanpa dibebani oleh biaya pengiriman ke rumah masing-masing. Faktor-faktor tersebut terjadi membuat beberapa peluang untuk pembelian tidak terencana atau impulsif buying pada konsumen. Definisi konseptual variabel X1 flash sale. Promosi penjualan yang berorientasi kepada konsumen ditunjukkan kepada pengguna atau pemakai akhir suatu barang atau jasa, yang mencakup pemberian kupon, pemberian sampel produk, potongan harga, undian berhadiah, kontes, dan sebagainya. Promosi penjualan dipercaya mampu mengubah nilai harga yang telah diterima atau menurunkan harga. Contoh promosi penjualan yang dikenal konsumen misalnya kontes, bonus, diskon jangka pendek atau flash sale, dan bonus berupa barang, robat atau kupon, uji coba gratis, demonstrasi, dan sistem akumulasi nilai atau poin. Menurut Agrawal dan Abhinav Sharon 2016, penjualan singkat atau flash sale merupakan bagian dari promosi penjualan yang memberi pelanggannya penawaran khusus untuk diskon untuk produk tertentu dalam waktu yang terbatas. Menurut Kruska 2012 mengemukakan bahwa konsumen yang melakukan pembelian saat daily deal termotivasi oleh elemen utilitarian, yaitu menghemat uang dan memanfaatkan harga promosi atau potongan harga. Definisi konseptual variabel X2 gratis ongkir. Tagline memberitahu konsumen bagaimana mereka diharapkan akan merasakan tentang merek tersebut. Merek perlu mengkomunikasikan perasaan-perasaan positif kepada konsumen. Para konsumen peduli dengan apa yang mereka rasakan saat menggunakan produk tersebut, tetapi mereka ingin memahami juga manfaat-manfaat
praktis dan fungsional, Amalia dan Wibowo menjabarkan bahwa penawaran bebas ongkir ialah wujud lainnya dari pemasaran sales yang memakai beragam impuls guna menstimulasi pembelian produk secepat mungkin serta menaikkan kuantitas produk yang dibeli customer. Istiqomah dan Marlena 2020. Definisi konseptual variabel Y, pembelian impulsif. Keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengetahui masalahnya, mencari informasi produk ataupun merek tertentu, dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah pada konsep keputusan pembelian. Menurut Barclay dalam Orminati Pancaningrum 2017, pembelian impulsif adalah perilaku berbelanja yang terjadi secara tidak terencana, tertarik secara emosional, di mana proses pembuatan keputusan dilakukan dengan cepat tanpa berpikir secara bijak dan pertimbangan terhadap keseluruhan informasi dan alternatif yang ada. Setelah melakukan kuesioner, maka didapat hasil data responden. Hasil data responden tersebut berjumlah 40 responden dengan masing-masing pekerjaan yang saat ini dijawab oleh dari data umum responden berisi 5% adalah pekerjaan. Selain mahasiswa, pelajar, wirausaha, ataupun karyawan, 20% adalah sebagai karyawan dan sebanyak 75% adalah sebagai mahasiswa atau pelajar. Untuk usia, didapat hasil data responden yaitu 2% berusia lebih dari 30, juga 2,5% berusia 25-30 tahun, 10% adalah usia 10-20 tahun, dan sebanyak 90% berusia 20-25 tahun. Dalam kuesioner pengaruh flash sale dan gratis ongkir Tokopedia terhadap pembelian impulsif secara online, terdapat pernyataan variabel X1, flash sale, yaitu flash sale yang diberikan pada aplikasi Tokopedia merupakan harga yang terjangkau. Yang kedua, flash sale yang dilakukan oleh Tokopedia membuat saya mengingat promosi tersebut. Pernyataan yang ketiga, flash sale yang sering dilakukan Tokopedia membuat saya tertarik untuk membelinya. Pernyataan keempat, flash sale yang dilakukan oleh Tokopedia membuat saya tertarik untuk melakukan transaksi Tokopedia. Pernyataan kelima, flash sale menarik banyak pelanggan baru untuk berbelanja di Tokopedia. Pernyataan keenam, flash sale memudahkan untuk membeli barang. Pernyataan ketujuh, saya merasa flash sale yang diadakan oleh Tokopedia berlangsung di waktu yang tepat. Pernyataan kedelapan, waktu untuk tiap sesi flash sale Tokopedia dilakukan pada waktu tertentu saja. Pernyataan ke-9, program flash sale membuat saya merasa puas berbelanja di Tokopedia daripada di marketplace lainnya. Pernyataan ke-10, program flash sale Tokopedia sesuai dengan keinginan saya sebagai konsumen. Dari pernyataan tersebut, terdapat data mentah responden variabel X1 flash sale. Pernyataan variabel X2 gratis ongkir. Terdapat 10 pernyataan, yaitu saya sering melihat tagline gratis ongkir Tokopedia di berbagai media. Yang kedua, saya merasa tagline gratis ongkir Tokopedia membawa informasi. Yang ketiga, dengan adanya tagline gratis ongkir Tokopedia membuat saya tertarik untuk membeli produk yang ada di Tokopedia. Yang keempat, saya merasa tagline gratis ongkir Tokopedia menggunakan layout dan warna yang menarik. Yang kelima,
Tokopedia memberikan gratis ongkir yang sesuai dengan yang dijanjikan. Yang keenam, voucher gratis ongkos kirim yang ditawarkan oleh Tokopedia lebih banyak dibandingkan dengan marketplace lainnya. Yang ketujuh, tagihan gratis ongkir menjadi salah satu ciri khas Tokopedia. Yang kedelapan, penyampaian pesan dalam tagihan gratis ongkir Tokopedia cukup jelas. Yang kesembilan, promosi gratis ongkos kirim dan harga murah membuat saya ingin berbelanja di Tokopedia. Dan yang terakhir, bintang iklan yang menggunakan Tokopedia membuat saya yakin untuk berbelanja di Tokopedia. Kemudian di sini adalah data mentah responder untuk variabel X2. Jadi ini adalah data mentah kuesioner pada variabel X2. Pernyataan variabel Y pembelian impulsif. Yang pertama, saya akan langsung membeli produk yang menarik bagi saya pada program flash sale. Pernyataan kedua, saya langsung melakukan pembelian karena potongan harga yang ditawarkan dan dijanjikan ongkos kirim seperti yang tertera pada tagline. Yang ketiga, saya tidak berpikir panjang ketika ingin membeli produk yang sedang flash sale di Tokopedia. Yang keempat, Tokopedia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi saya agar melakukan pembelian. Yang kelima, saya merasakan dorongan untuk mencoba mendapatkan barang yang saya inginkan dengan harga murah pada sesi flash sale. Yang keenam, saya merasa antusias untuk berbelanja di Tokopedia pada sesi flash sale karena adanya potongan harga yang diberikan penawaran gratis ongkir. Yang ketujuh, saya memiliki dorongan keinginan untuk berbelanja lagi di Tokopedia karena memiliki pengalaman berbelanja yang baik pada aplikasi tersebut. Saya membeli produk yang ditawarkan pada sesi flash sale meskipun saya tidak terlalu membutuhkannya. Misalnya, hanya karena harga murah atau dijadikan stok saja. Yang kesembilan, saya akan tetap membeli produk yang saya anggap menarik walaupun pada akhirnya saya akan menyesal. Dan yang terakhir, saya lebih memilih membeli pada saat flash sale di Tokopedia dan mengabaikan kemungkinan bahwa marketplace lain menjual produk tersebut dengan harga yang murah. Setelah memberi pernyataan di atas, maka terdapat data mentah responden variabel Y dengan pembelian impulsif. Terdaftar butir-butir di mana terdapat angka pada butir-butir tersebut. Perkenalkan, nama saya Rama Kusuma Dewi. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil validitas variabel X1. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara menghitung hasil validitas variabel X1 dengan menggunakan SPSS. Hal pertama yang kita lakukan adalah ke data Excel, lalu ke variabel pertama, datanya sudah saya olah, dan sudah ditotalin juga, seperti ini teman-teman. Lalu kita akan klik CTRL Shift, klik kanan dan bawah untuk mengcopy data, klik CTRL copy, lalu kita akan membuka SPSS-nya. Di sini kita akan paste data tersebut. Seperti ini teman-teman bentukannya. Lalu untuk nama di tabelnya itu masih agak sulit, kita akan mempermudah, yaitu kita klik variable view, kita klik 2 kali, kita blok, lalu kita klik CTRL-F, find and replace, lalu kita klik replace, define-nya kita tulis FAR 000, di replace-nya lalu kita klik X, lalu klik replace all. Oke, sudah berubah teman-teman tampilannya. Lalu untuk di X11-nya kita ubah juga menjadi total. Nah, untuk datanya sudah berubah ya teman-teman. Lalu untuk menghitung analisis validitas, kita akan klik analyze, lalu klik correlate, dan klik bivariate. Data yang berada di
kiri akan kita pindahkan ke kanan. Kita klik CTRL-A untuk ngeblok, lalu kita pindahkan ke sebelah. Correlation coefficient-nya kita klik percent, test of signifikannya kita klik to tailor, flex signifikannya kita klik correlation. Lalu kita oke. Ini akan hasilnya seperti ini teman-teman tampilannya. Untuk correlation-nya, mari saya lihat apakah datanya valid atau tidak. Ya, setelah melihat hasilnya, data tersebut valid semua teman-teman. Kenapa? Saya akan jelaskan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, N sama dengan 40 adalah total banyaknya responden dari sebuah survei. Maka nilai R-tabelnya adalah 0,13. Untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak, kita dapat mengetahui yaitu dengan nilai korelasi R harus lebih besar daripada nilai R-tabelnya. Nah, mari kita perhatikan teman-teman, untuk butir 1 hingga butir 10, nilai korelasi R-nya itu di atas nilai R-tabel. Dan dapat dikatakan bahwa 10 butir tersebut mempunyai nilai yang valid. Interpretasi hasil validitas variabel X2. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menghitung hasil validitas variabel X2 dengan menggunakan SPSS. Yang pertama kita lakukan yaitu data yang sudah ada untuk variabel X2 dan beserta sudah kita totalin semuanya datanya, kita akan copy ke SPSS dengan cara kita klik CTRL Shift, lalu kita klik kanan dan klik bawah. Lalu kita klik CTRL C. Ini untuk memudahkan memindahkan data ke SPSS-nya. Oke. Di SPSS, lalu kita klik CTRL-V, lalu kita akan mempaste data yang sudah kita copy, yaitu dengan cara CTRL-V. Nah, seperti ini teman-teman, datanya sudah masuk. Lalu kita klik variable view untuk mengubah nama, kita blok ini, name, lalu kita klik CTRL-F, find and replace, kita klik replace, find-nya kita tulis FAR0000, lalu replace with X. Kita klik replace all. Nah, di sini namanya akan terubah, lalu untuk yang terakhir kita ubah menjadi total. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu udah, kita kembali ke data view, lalu di sini sudah berubah. Kita akan langsung menguji validitasnya dengan klik analyze, lalu kita cari correlate, dan kita klik bivariate. Untuk datanya data yang ada di sebelah kiri harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik CTRL-A untuk ke bloknya, lalu kita pindahkan data tersebut. Untuk correlation coefficient-nya klik percent, to test of signifikannya kita klik to tailor, dan flex signifikannya kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya teman-teman, hasil dari variabel X2, mari kita perhatikan apakah semua data valid atau tidak. Oke. Berdasarkan yang saya lihat, untuk data X1-nya ini kosong ya teman-teman, berarti data tersebut tidak valid. Kenapa? Karena N sama dengan 40 adalah total banyaknya responden dari sebuah survei. Maka nilai R-tabelnya adalah 0,13. Nah, untuk menentukan data tersebut valid atau tidak, yaitu dengan cara nilai korelasi R harus lebih besar dari nilai R-tabel.
Nah, kita lihat untuk butir pertama, nilai korelasinya di bawah 0,312, sehingga dikatakan data tersebut tidak valid. Teman-teman, lalu yang kedua, butir 2 hingga butir 10 memiliki nilai korelasi di atas 0,312 dan data tersebut dapat dikatakan valid. Lalu ada interpretasi hasil validitas variabel Y. Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan cara untuk menghitung validitas variabel Y. Yang pertama, kita akan membuka data Excel yang sudah kita punya dan sudah kita maaf teman-teman, kita perlu menjumlahkan dulu untuk totalnya. Kita pakai rumus aja, sama dengan sum, kita klik sum, buka kurung, A2 ditambah dengan B2 ditambah C2 ditambah D2 E2 F2 G2 H2 dan kita tambah I2 dan J2. Lalu tutup kurung, klik enter. Dari hasil tersebut kita akan tarik ke bawah hingga data tersebut selesai. Nah, sepertinya teman-teman, totalnya sudah ada ya. Lalu kita akan klik di kolom A2, kita akan klik CTRL Shift, klik kanan, lalu bawah, lalu klik copy, lalu kita akan buka SPSS. Lalu kita akan mempaste data yang sudah kita copy, yaitu dengan cara CTRL-V. Nah, seperti ini teman-teman, datanya sudah masuk. Lalu kita klik variable view untuk mengubah nama, kita blok ini name, lalu kita klik CTRL F, find and replace, kita klik replace, find-nya kita tulis FAR000, lalu replace with X. Kita klik replace all. Nah, di sini namanya akan terubah, lalu untuk yang terakhir kita ubah menjadi total. Seperti itu teman-teman. Lalu udah kita kembali ke data view. Lalu di sini sudah berubah. Kita akan langsung menguji validitasnya dengan klik analyze. Lalu kita cari correlate dan kita klik bivariate. Untuk datanya data yang ada di sebelah kiri harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik CTRL-A untuk ke bloknya. Lalu kita pindahkan data tersebut. Untuk correlation coefficient-nya klik percent, to test of significance kita klik to tailored, dan flag significance kita checklist. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Data dari correlation-nya, mari kita cek apakah datanya valid semua atau tidak. Berdasarkan hasil yang saya lihat, semua data untuk variabel Y itu valid semua. Dari mana kita mengetahui data tersebut valid atau tidak? Nah, ini teman-teman, N adalah 40, N sama dengan 40 adalah total banyaknya responden dari sebuah survei. Maka nilai R tabelnya adalah 0,13. Untuk kita mengetahui data tersebut valid atau tidak, nilai korelasi R tersebut harus lebih besar daripada nilai R tabelnya. Mari kita perhatikan untuk butir 1 hingga butir 10 memiliki nilai korelasi di atas 0,13.
Dan dapat dikatakan bahwa 10 butir tersebut mempunyai nilai yang valid. Lalu di sini ada hasil uji reliabilitas X1. Untuk menghitung hasil reliabilitas X1, kita akan ke SPSS dulu. Kita akan, sudah ada ya data yang tadi kita masukkan. Lalu di sini kita klik Analyze, klik Scale, lalu kita pilih Reliability Analysis. Untuk reliability, totalnya tidak diikut pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita cukup dari X1 hingga X10 ya. Kita klik CTRL-A, lalu totalnya tidak usah ikut. Ya, kita pindahkan datanya ke sebelah kanan. Statistiknya kita lihat, tidak ada yang perlu diubah, dikosongkan saja semuanya. Lalu continue, lalu modelnya harus apa ya teman-teman, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk hasil reliability-nya, reliability statistik. Von-Batch alpha-nya yaitu berada di angka 0,926. Berdasarkan hasil data tadi, teman-teman, nilai koefisiensi reliabilitas tersebut adalah 0,926. Berdasarkan kriteria nilai tersebut, termasuk ke dalam kategori reliabilitas sempurna. Karena nilai alpha Von-Batch yang lebih besar dari 0,90, maka hasil data angket memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Atau dengan kata lain, data hasil angket dapat dipercaya. Hasil uji reliabilitas X2. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu cara untuk menggunakan reliabilitas X2 dengan SPSS. Kita langsung ke SPSS-nya teman-teman, karena data yang tadi sudah kita masukkan tersebut seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik Analyze, kita klik Scale, dan klik Reliability Analysis. Kita klik. Nah, untuk reliabilitas itu tidak semuanya dipindahkan teman-teman. Jadi hanya dari X1 hingga X10 saja yang dipindahkan, totalnya tidak dipindahkan. Nah, seperti ini, kita pindahkan sampai X1 hingga X10 saja. Kita cek statistiknya, dan ini nggak usah dicek teman-teman, lanjutkan saja. Modelnya harus apa ya teman-teman, lalu klik OK. Ya, seperti ini tampilannya. Reliability statistik Von-Batch alpha-nya yaitu berada di angka 0,948. Di mana nilai koefisiensi reliabilitas tersebut adalah 0,948. Berdasarkan hasil kriteria, nilai tersebut termasuk ke dalam kategori reliabilitas sempurna. Karena nilai alfa lebih besar dari 0,90. Maka hasil data angket memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik, atau dengan kata lain, data hasil angket dapat dipercaya. Hasil uji reliabilitas Y. Untuk mengetahui sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung reliabilitas Y dengan menggunakan SPSS. Kita akan langsung ke SPSS-nya, data yang telah tadi sebelumnya kita hitung untuk menghitung validitas teman-teman. Datanya akan muncul seperti ini, sama dengan yang tadi. Lalu
kita akan klik Analyze, kita pilih Scale, kita klik Reliability Analysis. Nah, untuk menghitung reliabilitas, X-nya ini tidak perlu dipindahkan semua, teman-teman, ke kanan. Yang dipindahkan hanya X1 hingga X10. Untuk totalnya kita nggak usah pindahkan, teman-teman. Lalu kita cek statistiknya, tidak usah dipencet apapun, ini sudah benar, harusnya kosong semua, teman-teman, seperti ini. Lalu klik Continue. Untuk modelnya Alpha ya, teman-teman. Lalu kita klik OK. Untuk hasil reliability-nya yaitu reliability statistik Cronbach alpha-nya berada di angka 0,908. Di mana nilai koefisiensi reliabilitas tersebut adalah 0,908. Berdasarkan kriteria nilai tersebut, termasuk ke dalam kategori reliabilitas sempurna, karena nilai alfa lebih besar daripada 0,90. Maka, hasil data angket memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik, atau dengan kata lain, hasil data angket dapat dipercaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Rahmani Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Korelasi, di dalam korelasi terdapat hipotesis, dan di dalam penelitian kelompok kami ada 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Dan hipotesis ketiga yaitu terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS pada uji hipotesis 1, 2, dan 3 untuk koefisien korelasi, regresi linear berganda, dan koefisien determinasi. Pada uji hipotesis 1 ini, yang digunakan adalah variabel X1 dan variabel Y. Di sini saya akan memasukkan data saya ke dalam SPSS. Tadi kan uji hipotesis 1 ya, hipotesis 1 itu yang dimasukkan adalah data variabel X1 dan variabel Y. Jadi di nilai tukeran ini kita copy paste aja ke SPSS. Kita pindahin ke SPSS. Kita taruh sini. Dan di sini kita taruh data variabel Y. Data variabel Y-nya sama, kita paste juga, kita taruh di SPSS. Lalu di sininya kita ubah jadi X1 dan Y. Desimalnya kita ubah jadi 0. Labelnya tadi X1 ini frasa lah. Dan variabel Y-nya ini pembelian impulsif. Ini kita ganti scale. Ini juga scale. Lalu bagaimana caranya? Kan udah berubah nih, jadi X1 dan Y. Kita klik analysis, correlate, beverage. Kita pindahin dua-duanya ke variabel. Oke. Dan ini hasilnya. Dari data ini, yang kita lihat ini adalah Pearson correlation-nya dan signifikansinya. Ya, sama seperti sini, saya sudah pindahkan ke sini. 0,762 itu adalah Pearson correlation-nya. 0,762. Jadi, Pearson correlation ini tinggi. Kan, apa mas? Jadi itu nilai Pearson correlation ini di atas dari nilai 0,312.
Dan nilai signifikansinya ini adalah di atas 0, di bawah 0,05. Jadi variabel flash cell atau X1 berpengaruh positif dan signifikansi karena nilai signifikannya di bawah 0,05 dan juga nilai Pearson correlation itu di atas nilai 0,312. Jadi dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lanjut, kita uji hipotesis yang kedua, masih dalam koefisien korelasi juga. Jadi data yang dimasukkan adalah data X2 dan variabel X2 dan variabel Y. Jadi di sini kita masukkan datanya. Ini kan Y-nya udah ada ya, jadi Y-nya nggak usah dihapus, jadi yang dihapus variabel X1-nya. Kita ganti sama variabel X2. Ini variabel X2-nya kita kopas ke sini. Lalu di sini kita ganti X2. Di sininya tagline gratis ongkir. Lalu sama kayak tadi, analis, correlation, range, udah oke. Nah, hasilnya sama, hasilnya dilihat dari percent correlation dan signifikansinya. Percent correlation-nya di atas 0,312 ya. Di atas 0,312. Jadi variabel dan nilai signifikansinya ini di bawah 0,05. Jadi dapat dikatakan variabel gratis ongkir pada X2 ini berpengaruh positif dan signifikansi terhadap variabel Y. Karena nilai di sini, nilai percent correlation ini di atas 0,312 dan nilai signifikansi ini di bawah 0,05. Lalu kita uji hipotesis yang ketiga. Untuk uji hipotesis yang ketiga ini kita menggunakan 3 data, yaitu data variabel X1, data variabel X2, dan data variabel Y. Jadi di sini kita ubah dulu. Di sini kita pindahin ya. Kita taruh sini ya. Kita kosong. Kita pindahin X2, variabel X2 kita pindahin ke sini. Ini kan X2, kita pindahin ke samping. Dan di sini kita taruh variabel X1-nya. Lalu di sini kita ganti X1, X2, dan Y. Sini desimalnya diganti 0. Nah, ininya diganti nih. X1-nya kan tadi flash cell ya. Terus X2-nya ini tagline gratis ongkir. Dan Y ini pembelian impulse. Kita scale, kita ganti juga. Nah, udah seperti ini kan, X1, X2, dan Y, kita analis. Correlate, jadi kan big fracts ya. Sekarang kita pakai yang partial. Flash cell-nya kita pindahin ke sini. 100 kita pindahin ke sini. Variabel X2-nya kita pindahin. Dan variabel ini kita taruh sini. Oh, oke. Ini hasilnya. Jadi yang dilihat sama kayak tadi, correlation-nya sama signifikansinya. Jadi di sini nilai korelasi ini kan 0,310. Seharusnya 0,312. Jadi ini di bawah ya nilai korelasi pada uji hipotesis 3 ini
di bawah. Jadi tidak signifikan, dan nilai signifikansinya adalah 0,055, bukan di bawah 0,5. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh positif dan tidak signifikansi karena nilai signifikannya itu 0,055 bukan 0,05 terhadap variabel Y. Kemudian nilai korelasinya dalam kategori rendah yaitu 0,310. Selanjutnya saya akan menjelaskan regresi linear berganda dan juga koefisien determinasi pada uji hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Tetapi di sini saya akan menggunakan untuk uji hipotesis dulu pada regresi linear berganda. Jadi di dalam regresi linear berganda pada uji hipotesis 3 ini memakai 3 variabel, 3 data, yaitu data variabel X1, X2, dan Y. Jadi di sini sudah saya masukkan datanya nih X1, X2, Y. Lalu kita klik analis regresi linear. Dependennya ini adalah variabel X1 dan X2. Jadi variabel X1 dan X2 ini adalah masuk ke variabel independen. Dan variabel dependennya ini variabel Y. Terus statistik, estimate, model, R-square, continue, oke. Ini hasilnya. Nah, pada hasil ini nih terdapat dua hasil. Yang ini adalah hasil untuk koefisien dan determinasi, dan yang ini adalah untuk hasil regresi linear berganda. Jadi kita membahas tabel hasil ini dulu, regresi linear berganda. Yang kita lihat adalah signifikannya dan F hitungnya. Jadi ini regresi linear berganda pada uji hipotesis 3. Signifikansinya ini di bawah 0,05, artinya signifikan. Dan F hitungnya ini adalah yang ini 27,806. Dan F tabelnya 4,105. Bagaimana cara mengetahui F tabel? Jadi ada di sini. Jadi di sini adalah F tabel. Di bagian sininya, ini DF sama dengan K dikurang 1. K ini adalah variabel independen. Variabel independen tadi itu yang X1 dan X2. Kalau variabel dependen itu Y, variabel Y. Jadi variabel independen ini kan 2 ya. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti pada tabel ini. Dan di sini DF sama dengan N dikurang K dikurang 1. N ini apa? N ini adalah hasil jumlah responden. K ini adalah tadi variabel independen. Variabel independen berarti X1 dan X2. Berarti ada 2 variabel. Berarti di sini tadi N-nya kan 40 ya. Dalam data penelitian kelompok kami ada 40 responden, jadi 40 dikurang 2 dikurang 1. Jadi sama aja kayak 40 dikurang 3. Itu sama dengan 37. Di sini nih 37. Pada F tabel 37 ini terdapat nilai 4,105. Maka di sini dimasukkan F tabelnya 4,105. Jadi hasil dari sini adalah signifikan F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Adanya pengaruh dan signifikansi. Lalu saya akan menggunakan cara lagi pada uji hipotesis 1 dan 2. Jadi untuk regresi linear berganda pada uji hipotesis 1 juga sama kayak gini ya. Di sini sebelumnya untuk koefisien determinasi ini udah ada hasilnya nih. Yang ini kita masukkan ke
koefisien determinasi. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah yang ini nih, R square. Yang dilihat adalah R square ini 0,600. Jadi variabel X1 dan X2 ini berpengaruh sebesar 60%. 60% dari mana? 60% itu dari 0,600 dikali 100 sama dengan 60% diubah ke persennya terhadap variabel Y. Lalu kita lanjut cara menggunakan SPSS untuk regresi linear berganda pada uji hipotesis 1 dan juga koefisien determinasi pada uji hipotesis 1. Nih, regresi linear berganda uji hipotesis 1. Pada uji hipotesis 1 ini yang digunakan adalah dua variabel X1 dan variabel Y. Jadi X2-nya kita hilangkan dulu. Variabel Y-nya kita pindahkan. Ya, variabel X1 dan variabel hapus dulu. Di sini diganti X1 dan rasa benar ininya belum masuk. Balik lagi kayak tadi sama analis regresi linear. Nah, ini kan dulu. Jadi jadi independen ini kan adalah variabel X1 dan X2 itu pada uji hipotesis 3. Tapi kalau pada uji hipotesis 1, independen ini adalah variabelnya X1 aja. Kita pindahin ke independen, lalu variabel dependen ini adalah variabel nanti ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil data regresi linear berganda dan ini adalah hasil data koefisien determinasi. Jadi yang dilihat adalah nilai signifikan dan F hitungnya. Stabilnya tetap. Uji hipotesis 2. Di sini kan nilai signifikansinya ini kan adalah 0,0000. Ini adalah nilai signifikan karena di bawah 0,65. Dan nilai F hitungnya ini adalah 52,716 kan. 52,716. Jadi lebih besar daripada F label karena F label tadi 4,105. Berarti dapat disimpulkan adanya pengaruh dan signifikan. Lalu untuk yang koefisien determinasinya pada uji hipotesis 1, ini ya hasilnya, kita lihat R square-nya nih. R square-nya 0,581. 0,581. Jadi diubah ke persen kan, variabel X1 ini berpengaruh sebesar 58,1% terhadap variabel Y. Lalu terakhir kita hitung untuk uji hipotesis 2. Jadi yang dipakai adalah data X2 dan Y. Karena ini adalah uji hipotesis 2. Jadi data X1 kita ganti dengan X2. Data variabel X2 kita masukkan ke SPSS. X2 ini kita lanjut ya.
Kan udah berubah, terus langsung aja analis, regresi, linear, sampai tadi berarti independen ini adalah variabel X2 dan dependen ini adalah variabel Y. Ya, ini juga udah muncul untuk data regresi linear berganda dan data koefisien determinasi. Jadi data pertama ya yang kita bahas ini adalah hasil data regresi linear berganda. Yang kita lihat sama kayak tadi, signifikan dan hitungnya. Hitungnya adalah 17,996. 17,996. Dan mempunyai dengan signifikannya di bawah 0,05. Hitungnya juga lebih besar daripada F tabel. Berarti adanya pengaruh dan signifikan. Lalu untuk koefisien determinasi uji hipotesis 2, ini ya datanya kita lihat dari R2. R2 ini adalah 0,321. 0,321 berarti variabel X2 ini berpengaruh sebesar 32,1% terhadap variabel Y. Jadi pengaruhnya sedikit dibanding variabel pertama. Di sini dapat diambil kesimpulan, yaitu flash sale berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif secara online pada Tokopedia dan memiliki pengaruh sebesar 58,1%, di mana dengan adanya flash sale membuat para konsumen secara spontan untuk melakukan pembelian impulsif secara online. Yang kedua, tagline gratis ongkir berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif secara online pada Tokopedia dan memiliki pengaruh sebesar 32,1%, di mana dengan tagline yang tertera pada Tokopedia membuat para konsumen tertarik untuk melakukan transaksi pembelian online. Dan yang ketiga, flash sale dan tagline gratis ongkir berpengaruh terhadap pembelian impulsif secara online pada Tokopedia dan memiliki pengaruh sebesar 60%, di mana dengan adanya flash sale dan tagline gratis ongkir pada Tokopedia membuat konsumen minat untuk berbelanja di aplikasi Tokopedia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.